Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Joven kelas RP11 dan di sini saya bakal buat sebuah tutorial tentang bagaimana sih cara mengcoding di Android Studio tentang tambah, edit, dan hapus data. Oke, langsung aja. Nah, sebelum kita sebelum saya jelasin, nah saya bakal apa ngasih tahu dulu kayak gimana sih contohnya ya. Nah, misalkan contoh yang saya ambil di sini adalah CRUD untuk tambah edit hapus data mobil. Nah, misalkan kita coba tambah data ya. Nah, dia bakal ngasih halaman kosong kan. Nah, misalkan saya isi kodenya B, merek B, tipe B juga, warna B aja. Nah, harganya misalkan kita buat gini. Nah, baru kita simpan. Nah, dia bakal ke halaman data mobil lagi untuk menampilkan hal-hal yang barusan kita buat. Terus, kalau edit gimana? Misalkan saya mau edit ini, ya, jadi C sama C. Mungkin harganya saya mau buat jadi segini aja. Nah, dia langsung berubah. Tapi ingat ya, kode ini kita tidak bisa ganti. Kenapa? Kalau misalkan kodenya bisa kita ganti, berarti nanti di tempat lain kan kodenya keganti-ganti juga. Makanya di sini kodenya nggak boleh diganti sama sekali ya. Jadi dieditnya nggak boleh. Nah, terus gimana sih kalau misalnya kita mau hapus? Nah, kalau dihapus, dia bakal hilang. Nah, ini semua langsung terkoneksi ke database-nya ya. Nih, kita coba buka. Nah, ini tadi data mobil. Oke, ini ya, ada ya data yang kita input. Nah, sekarang saya bakal ngejelasin bagaimana sih caranya kita ngebuat ini semua. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan pastinya kalian harus membuat sebuah project baru ya. Nah, nanti di dalam project baru itu kan bakal tersedia seperti ini ya. Nah, gini. Sebelum kalian ke kelasnya itu, bentar, nih. Nah, sebelum kalian ke kelasnya, alangkah baiknya kalian ngebuat dulu tampilan data mobil. Nah, sebelumnya kan di video-video sebelumnya udah kita berhasil buat ya. Sekarang tinggal kalian buat aja untuk tambah, edit, dan hapus. Oh, tambah dan edit aja. Dihapus ada ini berarti. Nah, misalkan kita ambil yang edit data mobil, tambah tambah data mobil. Oke. Tiga ini yang harus kalian buat ya. Nah, data mobil ini tampilan yang fungsinya untuk menampilkan data ini ya. Maksudnya yang kayak data-data. Cuma nampilin doang ya. Nah, lalu kan ada tambah nih. Nah, kalau tambah, berarti di halaman tambah ini ada apa aja sih? Nah, kan ada kode, ya. Ini Android kode, terus ada merek, ada tipe, ada warna, terus ada harga. Nah, sama tombol simpan ya ini. Nah, kalau di data mobil itu kan kita gunakan yang namanya list view ya, list view mobil. Ya, supaya buat nampilin ini lah ya. Nampilin yang tadi bukan ini. Nah, ini. Lalu ada edit data mobil. Nah, untuk edit data mobil ini ya kita buatlah tampilan editnya gimana. Nah, jangan lupakan ini untuk update data ya. Jadi dibuatlah ada tulisan update datanya. Atau edit data juga boleh ya. Nah, baru input yang kita boleh masukkan itu kayak misalkan mereknya, tipenya, warnanya, harganya. Nah, baru jangan lupakan update ya. Update dan batal. Kalau batal berarti dia balik ke halaman utamanya. Oke. Baru lanjut lagi. Eh, nah, di sini kita baru buat yang namanya kelasnya ya. Nah, di kelas ini kita
buat, yaitu pertama data mobil, terus ada tambah data mobil, terus edit data mobil gitu ya. Nah, sebelum kalian membuat kelasnya, kalian harus melakukan satu hal dulu ya, yaitu kalian ke apa, file explorer, baru kalian ke local disk, baru kalian cari SAM, masuk ke htdocs-nya. Ini kan di video sebelumnya kita udah berhasil buat ya folder ini ya. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah ngebuat isi, yaitu untuk tambah data mobil ini. Oke, baru edit mobil, dan yang terakhir hapus mobil. Oke, yang pertama ini kita pakai include connected.php aja ya. Connected.php ini yang dari sini ya. Ini. Oke, kelihatan ya ini semuanya. Nah, responnya apa? Antara sukses atau sukses itu false. Message-nya ini. Nah, misal kalau gagal itu dia kosong ya. Nah, jika kita buat server methodnya itu request method post, string kode kita post semuanya, jadi data-datanya kita ambil semua. Nah, baru di sini kita tinggal deklarasikan aja kalau harga itu numerik ya, jadi harga itu harus berupa angka, nggak boleh berupa huruf ya. Nah, baru tinggal dikoneksikan aja, terus insert ya. Kalau di sebelumnya kalau kita tampil mobil itu kita cuma select bintang pro mobil aja kan. Nah, bedanya kalau di sini kita harus deklarasikan satu-satu stringnya ya. Lalu kita insert value-nya. Oke. Nah, baru bin underscore param, tinggal respon kayak biasa. Nah, baru selesai. Lanjut, kalau edit itu gak jauh beda sama tambah ya. Sama juga ya. Jadi kalian bisa tinggal copy aja ini, Ctrl C, kalian taruh lah di sini. Gitu. Nah, baru responnya itu berbeda ya. Statusnya itu sama dengan nol, atau message-nya itu data tidak lengkap. Ada dua. Eh, statusnya, kalau statusnya nol berarti message datanya tidak lengkap gitu. Nah, lalu jika mobil, nah ini semua tinggal di update mobil aja. Sama kayak query kalian apa, edit data di database juga atau MySQL juga, sama juga query-nya kan, update set, update mobil, set merek. Nah, mereknya apa aja. Nah, di mana kode mobil sama kode underscore mobil sama dengan mobil sama. Nah, kalau untuk hapus gimana? Tinggal delete from mobil, where kode underscore mobil sama dengan string kode underscore mobil gitu. Kalau udah berhasil kalian buat, nah ini ingat ya, kalian tengok aja. Ini untuk delete, ini untuk edit, ya, bisa di pause kalau kalian mau ketik ulang, dan ini untuk tambah mobilnya. Oke, lanjut. Kita ke bagian mana nih, data mobil. Nah, ini kan udah kita buat lah dari video-video sebelumnya. Nah, kalau di video sebelumnya kan dia memang khusus untuk data mobil aja ya, tampil data ya. Nah, di sini tinggal kalian tambahin aja untuk edit item. Nah, private void edit item. Ya. Nah, ini supaya dia ketika diklik bisa membuat tampilan seperti ini. Ya kan? Nah, yang edit ini nih. Nah, baru tinggal kalian intent aja, intent. Oke. Nah, baru dari data mobil activity kalian pindahin ke edit mobil activity yang ini. Oke. Nah, baru kalian tariklah semua stringnya. Baru tinggal request underscore edit. Sama juga, kalau delete nggak beda jauh ya. Tinggal new hapus data aja. Baru ada private classnya sendiri, karena kita nggak ngebuat kelas khusus untuk menghapus ya. Jadi kita apa, buat sendiri kelasnya di sini, langsung private classnya. Baru public hapus data mobil integer. Nah, ini protected string ini sampai sini. Oke. Nah, urlnya jangan lupa ya, apa, linknya yang ngarah ke sana jangan lupa. Nah, baru ini ada writer class ya, ini fungsinya untuk menghapus. Oke.
Ini untuk hapus query, hapus saja. Nah, ini ada item remove ya. Item list remove, ID listnya juga di remove, ya, di delete. Kalau berhasil dia bakal bilang data berhasil dihapus. Kalau enggak berarti dia bilang gagal menghapus data. Lalu untuk tambah data mobil sama edit mobil itu gak jauh beda. Pertama kalian sama-sama jangan lupakan untuk hubungkan dengan komponen XML-nya. Itu menggunakan dengan nama-nama button seperti ini. Ingat deklarasikan nama buttonnya, baru hubungkanlah sama string. Ya. Jadi yang button tadi dihubungkan sama string. Nah, baru habis itu untuk tambah data kan ada private void simpan data pastinya ya. Nah, simpanlah di final string kode ya, final string. Nah, baru string request dan ada params ya, params put. Nah, sama juga diedit mirip-mirip, gak jauh beda ya. Buttonnya dulu, baru stringnya ya. Nah, bedanya di sini kan karena kita update data, jadi kita gunakan assign tax ya. Assign tax, oke, ini penting ya. Nah, baru kasihlah ini info ini. Ingat ya kalau string itu mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama juga jangan lupakan linknya. Ya, linknya ini kalian ketik lagi. Kalian buka terminal dulu. Ya, baru kalian ketik ipconfig aja. Oke, baru nanti kalau udah dapat tampilan seperti ini, kalian tinggal copy yang ini aja. Ingat ya, yang IPv4 address-nya. Nah, baru tinggal habis itu koneksikan aja. Ini koneksi semua. Nah, baru string pakai metode post data ya, string post data kode underscore mobil. Oke, dan ya kalau berhasil ya bakal dibilang update-nya berhasil, kalau gagal berarti update-nya gagal. Ini ya. Nah, jadi sekian untuk penjelasan mengenai cara membuat CRUD di Android Studio. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.